Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Farah pada seri pembelajaran kalkulus. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang metode pengali Lagrange. Metode pengali Lagrange. Submateri ataupun materi yang akan kita bahas adalah yang pertama interpretasi geometri dari metode, kemudian optimalisasi fungsi pada himpunan tertutup dan terbatas, dan dua kendala atau lebih. Pengertian daripada metode pengali Lagrange adalah teknik untuk menemukan nilai optimum suatu fungsi yang memenuhi kendala atau batasan. Metode ini digunakan dalam berbagai bidang seperti matematika, ekonomi, dan bisnis. Penemu daripada metode ini dinamai dari matematikawan Prancis Italia, yaitu Joseph Louis Lagrange. Beliau lahir pada tahun 1736 dan wafat 1813. Baik, kita langsung ke materi pertama, yaitu interpretasi geometri dari metode. Teorema A, yaitu metode Lagrange, untuk memaksimumkan atau meminimumkan F pada P terhadap kendala G pada P sama dengan 0. Selesaikan sistem persamaan del F pada P sama dengan lambda kali del G pada P dan G pada P sama dengan 0. Untuk P dan lambda, tiap titik P yang demikian adalah suatu titik kritis untuk masalah nilai ekstrim terkendala, dan lambda yang berpadanan disebut pengali Lagrange. Kita lihat contoh 1. Berapa luas daerah terbesar yang dapat dimiliki oleh suatu persegi panjang jika panjang diagonalnya 2? Nah, di sini kita lihat penyelesaiannya. Kita gambarkan dulu suatu persegi panjang dengan diagonalnya 2, kemudian di koordinat kartesius. Letakkan persegi panjang di kuadran pertama dengan dua sisinya sepanjang sumbu-sumbu koordinat. Maka titik sudut yang berhadapan dengan titik asal mempunyai koordinat x, y dengan x dan y-nya positif. Panjang diagonalnya adalah akar dari x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 2. Dan luasnya adalah x, y. Jika kita boleh merumuskan masalah berupa pemaksimuman F pada X, Y sama dengan XY terhadap kendala G pada X, Y sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat kurangi 4 sama dengan 0. Gradien-gradien yang berpadanan adalah del F pada X, Y sama dengan Fx pada X, Y I tambah Fy pada X, Y J sama dengan Y tambah XJ. Del G pada X, Y sama dengan Gx pada X, Y I tambah Gy pada X, Y J sama dengan 2xi tambah 2yj. Sehingga persamaan Lagrange menjadi, nah ini persamaan satunya yaitu Y sama dengan lambda kali 2x. Persamaan 2-nya x sama dengan lambda kali 2y. Persamaan 3, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4. Yang harus kita selesaikan secara serentak. Jika persamaan pertama kita kalikan dengan y, dan persamaan kedua kita cari dengan kita peroleh y kuadrat sama dengan 2 lambda xy dan x kuadrat sama dengan 2 lambda xy. Yang menghasilkan persamaan 4 yaitu y kuadrat sama dengan x kuadrat. Dari persamaan 3 dan persamaan 4 kita mendapatkan x sama dengan akar 2 dan y sama dengan akar 2. Dan dengan mensubstitusikan nilai-nilai ini ke dalam persamaan 1, kita dapatkan lambda sama dengan 1/2. Jadi penyelesaian persamaan 1 sampai dengan 3 dengan mempertahankan x dan y positif adalah x sama dengan akar 2, y sama dengan akar 2, dan lambda sama dengan 1/2.
Kita simpulkan bahwa persegi panjang yang luasnya terbesar dengan diagonal 2 adalah persegi yang panjang sisinya akar 2, luasnya adalah 2. Interpretasi geometri dari masalah ini diperlihatkan pada gambar 2. Nah, ini adalah gambar 2. Selanjutnya kita lihat subbab berikutnya, yaitu dua kendala atau lebih. Kita lihat contohnya, carilah nilai-nilai maksimum dan minimum dari f pada x, y, z sama dengan x tambah 2y tambah 3z pada elips yang merupakan perpotongan tabung x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 2 dan bidang y tambah z sama dengan 1. Kita lihat gambar 4. Nah, ini gambarnya. Penyelesaiannya, kita ingin memaksimumkan dan meminimumkan f pada x, y, z terhadap g pada x, y, z sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat kurangi 2 sama dengan 0 dan h pada x, y, z sama dengan y tambah z kurangi 1. Persamaan-persamaan Lagrange yang berpadanan adalah, nah kita ketemukan persamaan 1 sama dengan 2 lambda x, 2 sama dengan 2 lambda y tambah mu, 3 sama dengan mu, 4 x kuadrat tambah y kuadrat kurangi 2 sama dengan 0, 5 y tambah z kurangi 1 sama 0. Dari persamaan 1, kita temukan x-nya itu sama dengan 1 per 2 lambda. Dan dari persamaan 2 dan juga 3, y-nya sama dengan negatif 1 per 2 lambda. Jadi dari persamaan 4 kita masukkan x dan y-nya 1 per 2 lambda kuadrat tambah negatif 1 per 2 lambda kuadrat sama dengan 2 yang mengimplikasikan bahwa lambda sama dengan plus minus 1 per 2. Penyelesaian lambda sama dengan positif 1 per 2 menghasilkan titik kritis, yaitu nilai x, y, z-nya menjadi 1, negatif 1 dan 2. Kemudian nilai lambdanya sama dengan negatif setengah, maka nilai kritisnya menjadi negatif 1,1,0. Kita simpulkan bahwa f pada 1, negatif 1,2 adalah 5. Sama dengan 5 adalah nilai maksimum dan f pada titiknya negatif 1, negatif 1,0 sama dengan 1 adalah nilai minimum. Selanjutnya adalah yang ketiga, optimalisasi fungsi pada himpunan tertutup dan terbatas. Kita dapat mencari maksimum atau minimum fungsi f pada x, y pada himpunan tertutup dan terbatas S dengan menggunakan langkah berikut. Yang pertama adalah cari nilai maksimum dan minimum pada bagian dalam S. Kemudian yang kedua, gunakan pengali Lagrange untuk mencari titik-titik sepanjang perbatasan yang memberikan maksimum atau minimum lokal. Akhirnya, hitung fungsi pada titik-titik ini untuk mencari maksimum dan minimum pada S. Kita lihat contoh 5. Carilah nilai-nilai maksimum dan minimum untuk fungsi f pada x, y sama dengan 4 tambah xy kurangi x kuadrat kurangi y kuadrat pada himpunan S x, y di mana x kuadrat tambah y kuadrat lebih kecil sama dengan 1. Nah, ini adalah gambarnya. Kemudian kita lihat penyelesaiannya. Gambar 6 memperlihatkan grafik Z sama dengan 4 tambah XY kurangi X kuadrat kurangi Y kuadrat. Himpunan S adalah lingkaran dengan bagian dalam yang terpusat di titik asal dengan jari-jari 1. Jadi, kita harus mencari nilai maksimum dan minimum dari F. Kita mulai dengan mencari titik kritis pada bagian dalam S. Nah, di sini ada do F per do X sama dengan Y kurangi 2X sama dengan 0. Do F per do Y sama dengan X kurangi 2Y sama dengan 0. Jadi satu-satunya titik kritis bagian dalam adalah titik 0,0. Berikutnya kita terapkan metode pengali Lagrange untuk mencari titik-titik sepanjang perbatasan tempat fungsi berupa maksimum atau minimum. Titik pada perbatasan akan memenuhi kendala X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan
kurangi 1 sama dengan 0. Sehingga kita misalkan G pada X, Y sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi 1. Maka del F pada X, Y sama dengan Y kurangi 2XI tambah X kurangi 2YJ. Del G pada X, Y sama dengan 2XI tambah 2YJ. Dengan menetapkan del F pada X, Y sama dengan lambda kali del G pada X, Y, kita peroleh Y kurangi 2X sama dengan lambda kali 2X. X kurangi 2Y sama dengan lambda kali 2Y. Menyelesaikan dua persamaan ini untuk lambda memberikan Y per 2X kurangi 1 sama dengan lambda sama dengan X per 2Y kurangi 1. Yang menuju ke X sama dengan plus minus Y. Ini bersama dengan kendala X kuadrat tambah Y kuadrat kurangi 1 sama dengan 0 menuju ke X sama dengan plus minus akar 2 per 2 Y sama dengan plus minus akar 2 per 2. Karena itu kita harus menghitung F di 5 titik, yaitu titik 0,0, titik akar 2 per 2, akar 2 per 2, negatif akar 2 per 2, positif akar 2 per 2. Kemudian titik akar 2 per 2, negatif akar 2 per 2, dan negatif akar 2 per 2, negatif akar 2 per 2. Nah ini ya kita masukkan titik-titiknya sehingga diperolehlah nilai untuk titik F pada 0,0 itu 4, kemudian F pada F pada akar 2 per 2, akar 2 per 2 itu sama dengan 7 per 2. Kemudian F pada negatif akar 2 per 2, akar 2 per 2 sama dengan 5 per 2. Pada titik F, akar 2 per 2, negatif akar 2 per 2 sama dengan 5 per 2. Dan yang terakhir, F pada titik negatif akar 2 per 2, negatif akar 2 per 2 sama dengan 7 per 2. Maksimum yang dicapai F pada S adalah 4, dan ini terjadi di titik X, Y sama dengan 0,0. Minimum yang dicapai F pada S adalah 5 per 2, dan ini terjadi di dua titik, yaitu negatif akar 2 per 2, akar 2 per 2, dan akar 2 per 2, negatif akar 2 per 2. Baik. Nah, ini adalah penutup atau ringkasannya. Metode ini menggunakan pengali Lagrange untuk mencari solusi optimal. Pengali Lagrange menyatakan harga bayangan kendala, kemudian metode ini mampu menyelesaikan masalah optimasi dengan fungsi nonlinear. Metode ini mampu menyelesaikan masalah dengan kendala persamaan dan pertidaksamaan. Ya, dari pemaparan materi yang tadi Ibu sampaikan, silahkan apabila ada pertanyaan atau gagasan yang ingin diutarakan, ya. Apabila saat ini belum terpikirkan, maka setelah Anda selesai menonton video penjelasan ini, boleh ditanyakan pada forum diskusi maupun pada tempat di WhatsApp group ataupun di LMS. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.